Kalian menghambur-hamburkan uangku. Tapi kalian biarkan istriku tinggal di kandang ayam. Bayangkan rasanya pulang setelah 5 tahun menantang maut di tengah ombak samudra, menelan rindu sampai dada, terasa sesak, bekerja siang malam, tanpa benar. Benar tahu apakah tubuhmu masih akan utuh saat kembali. Doni menjalani semua itu bukan demi gaya hidup, bukan demi pujian orang. Hanya satu tujuan yang ia pegang seperti jangkar di laut paling ganas sekalipun, membahagiakan istrinya, Sari, dan putri kecilnya, Tiara. Halo semuanya, selamat datang. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar kalian nonton dari mana. Karena cerita ini bukan cuma tentang uang, ini tentang pengkhianatan yang menyamar sebagai keluarga. Ini tentang seseorang yang kamu percaya sepenuh hati, ternyata ular berbisa yang memakanmu pelan-pelan dari belakang saat kamu sedang berjuang untuk mereka. Matahari siang itu membakar desa kecil di pinggiran kota, desa yang biasanya tenang, damai, dan malas bergerak. Tapi hari itu, keheningan pecah oleh deru mesin mobil mewah. Sebuah taksi bandara premium berwarna hitam mengilap berhenti tepat di depan rumah paling megah di kampung itu. Rumah 2 lantai, pilar-pilar kokoh, pagar besi ukir, menjulang tinggi, halaman luas yang membuat orang kampung cuma bisa menelan ludah sambil melirik iri. Warga yang sedang menyapu, yang sedang menjemur, yang sedang nongkrong di sudut gang, semuanya berhenti. Bisik-bisik langsung seperti angin. Siapa tamu agung ini? Siapa yang berani datang dengan mobil semewah itu, berhenti tepat di depan rumah yang selama ini jadi legenda di kampung? Pintu mobil terbuka. Turun seorang pria gagah dengan kulit agak gelap terbakar matahari. Badannya tegap, berotot, jelas bukan tubuh orang yang hidup enak. Itu tubuh yang ditempa kerja keras. Ia memakai kemeja bermerek, jam tangan mahal melingkar di pergelangan, dan kacamata hitam yang menutupi mata lelahnya. Itu Doni. Doni sang pelaut. 5 tahun merantau ke luar negeri. 5 tahun jadi cerita yang terus diceritakan ulang oleh orang kampung. Doni itu sukses. Doni itu jadi orang. Doni itu kirim uang terus. Dan Doni sendiri, berdiri di depan rumah itu, menarik napas panjang, menghirup udara kampung halamannya, seolah itu obat yang paling mujarab setelah bertahun-tahun menghirup bau solar dan asin laut. Di bagasi mobil, koper-koper penuh oleh-oleh mahal. Dan ada satu tas yang lebih berat dari semuanya. Uang tunai dari bonus pelayaran terakhir. Hatinya berdebar. Di kepala Doni, film kebahagiaan sudah berputar. Ia membayangkan Sari berlari menyambut, memeluknya sambil menangis. Ia membayangkan Tiara yang dulu ia tinggalkan masih bayi, sekarang melompat ke pelukannya, memanggilnya ayah. Sari, Tiara, ayah pulang, gumamnya, hampir seperti doa. Gerbang tidak terkunci. Doni melangkah masuk. Di halaman, terparkir sebuah SUV baru mengilap, seperti baru keluar dari showroom. Doni sempat tersenyum, lega. Ia pikir, uang kirimannya benar-benar dijaga dan dikelola baik oleh orang yang ia percaya, Om Rudi. Pamannya sendiri. Orang yang ia anggap bapak sejak orang tuanya meninggal dan dunia seperti runtuh waktu itu. Doni membuka pintu utama dan berseru lantang, "Assalamualaikum." Di dalam, dingin AC menyambut, lantai marmer, sofa kulit impor, lampu gantung kristal menggantung angkuh di atas ruang tamu. Semua kemewahan itu membuat hati Doni campur aduk, bangga, terharu, dan semakin tidak sabar memeluk keluarganya. Ini semua hasil keringatnya. Ini semua seharusnya jadi tempat Sari tertawa dan Tiara tumbuh bahagia. Waalaikumsalam. Tiba-tiba terdengar suara histeris dari ruang tengah. Seorang wanita paruh baya berdaster sutra dengan emas memenuhi leher dan lengannya, berlari menghampiri. Wajahnya penuh ekspresi, air mata sudah siap keluar seperti sudah disiapkan dari tadi. Tante Marni. Di belakangnya, Om Rudi berjalan santai, cerutu di tangan, baju batik sutra rapi. Wajahnya dibuat hangat, seakan baru saja menunggu kepulangan keponakan tercinta. "Ya ampun Doni, anakku sayang." Tante Marni memeluk Doni erat, terlalu erat. "Kamu pulang nak, kenapa nggak bilang-bilang, tante kangen banget."
Om Rudi menepuk bahu Doni, pura-pura bangga. Gagah benar kamu sekarang, Don. Lihat tante kamu sampai nangis saking bahagianya. Kami kira kamu pulang bulan depan. Doni membalas pelukan itu. Bagaimanapun, inilah orang yang membesarkannya. Inilah rumah yang selama ini ia percaya sebagai tempat keluarganya aman. Doni tersenyum, walau dadanya sesak rindu. Iya, Tante. Iya, Om. Saya sengaja mau kasih kejutan. Tapi matanya tidak berhenti mencari. Seperti kompas yang selalu menunjuk satu arah, Doni mencari dua sosok yang paling ia rindukan. Mereka mana, Tan? Sari sama Tiara. Kok sepi banget? Mereka di kamar ya? Doni sudah hampir melangkah ke arah kamar utama. Sudah siap berlari. Sudah siap memeluk istrinya sampai semua rindu pecah. Namun, suasana berubah. Pelukan Tante Marni terlepas perlahan. Senyum yang tadi lebar mendadak mengempis. Wajahnya berubah sendu, sendu yang terasa dibuat-buat. Ia menunduk, lalu melirik Om Rudi, seperti minta izin. Om Rudi menghela napas panjang, menggeleng pelan dengan wajah prihatin yang terlalu rapi. Doni langsung merasa ada yang merayap di dadanya. Perasaan tidak enak, seperti ombak kecil sebelum badai besar. Kenapa, Tan? Om? Kok diam? Sari sakit? Tiara kenapa? Tante Marni meraih tangan Doni, menggenggamnya erat. Tangan penuh cincin emas. Emas yang Doni belum sadar dibeli dari uang yang seharusnya untuk anaknya. Doni, kamu harus kuat ya, Nak. Suaranya bergetar, dramatis. Sebenarnya, Tante dan Om nggak mau cerita ini lewat telepon. Takut ganggu kerjaan kamu. Takut kamu stres. Cerita apa, Tan? Sari mana? Suara Doni meninggi, rindu berubah jadi panik. Tante Marni menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada pelan, seolah kata-katanya punya racun. Sari, sudah tidak ada di sini, Don. Doni mematung. Maksudnya, meninggal? Bukan meninggal. Om Rudi memotong cepat, nada tegas, bahkan terdengar ada kebencian di sana. Dia pergi. Doni menatap Om Rudi, bingung. Pergi kemana? Dan disitulah mereka mulai menumpahkan fitnah, setetes demi setetes, seperti racun yang sengaja dituang ke telinga seseorang yang sedang lemah. Istrimu itu wanita nggak benar, Don. Om Rudi mendesis. Tante Marni mengangguk cepat, seolah sudah lama menahan cerita. Sari itu wanita gatal, Don. Setahun belakangan kelakuannya makin jadi-jadi. Uang yang kamu kirim tiap bulan ke rekening Om Rudi, katanya habis dipakai Sari buat bayar utang judinya. Dia sering pulang malam, mabuk-mabukan. Doni menggeleng keras. Nggak mungkin, Sari orang baik. Dia rajin ibadah, dia janji nunggu aku. Wanita bisa berubah kalau pegang uang banyak dan kesepian. Tante Marni menyentak, seolah itulah kebenaran mutlak. Dan puncaknya, 6 bulan lalu dia kabur. Kabur, suara Doni serak. Iya, Om Rudi menatap Doni tanpa berkedip. Kabur bawa Tiara. Kabarnya dia pergi sama laki-laki lain, preman pasar itu. Dia ninggalin rumah ini berantakan. Untung ada kami yang bersihin dan jagain rumah ini buat kamu. Doni mundur selangkah. Dunia seperti miring. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari badai yang pernah ia hadapi di laut. Ia seperti kehilangan pijakan, seperti ada lubang besar terbuka tepat di bawah kakinya. Tante Marni menambah. Lihat aja, Don. Barang-barangnya nggak ada, baju-bajunya nggak ada. Dia bawa kabur perhiasan yang Tante belikan. Dia itu maling, istri durhaka. Doni terduduk lemas di sofa kulit mahal yang bahkan tidak terasa nyaman saat itu. Tangannya menutup wajah, dadanya bergetar. Air mata yang selama ini ia tahan sebagai pelaut tangguh, akhirnya jatuh juga. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena impian 5 tahun hancur dalam hitungan detik. Om Rudi menepuk pundaknya, pura-pura lembut. Maafin Om dan Tante ya, Don. Kami gagal jagain istri kamu. Tapi setidaknya rumah ini berhasil kami bangun megah buat kamu. Kamu masih punya kami. Kami nggak akan ninggalin kamu. Dan Doni, di tengah hancurnya hati, di tengah rindu yang berubah jadi luka, ia masih percaya. Karena siapa yang akan curiga pada orang yang membesarkannya sejak kecil? Malam itu, Doni berbaring di kamar mewah
yang seharusnya jadi kamar keluarga. Tapi, matanya tidak bisa terpejam sedetik pun. Ada sesuatu yang menusuk dadanya, seperti duri yang tidak terlihat. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar sunyi, dan untuk pertama kalinya, pikirannya mulai berbisik pelan. Ada yang ganjil. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari malam-malam. Doni berjaga sendirian di dek kapal, diterpa angin dingin dan suara mesin yang tak pernah berhenti. Di kamar besar dengan kasur empuk dan lampu temaram, Doni justru merasa asing, seperti tamu tak diundang di rumahnya sendiri. Setiap sudut ruangan ini memang mewah, tapi tidak ada kehangatan. Tidak ada aroma masakan sari. Tidak ada suara kecil Tiara tertawa atau berlari. Yang ada hanya sunyi yang berisik di kepala. Doni memejamkan mata, mencoba tidur, tapi bayangan Sari terus muncul. Senyumnya yang lembut, caranya menatap Doni dengan mata penuh kepercayaan saat ia pamit 5 tahun lalu. "Aku tunggu kamu pulang, Mas, apapun yang terjadi." Janji itu masih terngiang jelas, terlalu jelas untuk dianggap dusta begitu saja. Ia bangkit dari ranjang, duduk di tepi kasur, memegang dadanya yang terasa sesak. "Nggak mungkin Sari begitu," bisiknya lirih. "Dia bukan wanita seperti yang mereka bilang." Tapi suara Om Rudi dan Tante Marni terus berputar di kepalanya, seolah sengaja ditanam kuat-kuat. Keraguan mulai berperang dengan kepercayaan. Pagi datang, tanpa Doni benar-benar tidur. Ia keluar kamar dengan mata sembab. Di ruang makan, meja panjang sudah penuh hidangan. Nasi putih pulen, lauk mahal, buah impor. Tante Marni mondar-mandir dengan wajah ceria yang dibuat-buat. Om Rudi duduk santai sambil membaca berita di tablet barunya. "Doni, sarapan dulu. Badan kamu pasti capek." Tante Marni menyodorkan piring dengan senyum penuh kepedulian palsu. Doni duduk pelan. Ia menatap meja makan itu lama. 5 tahun ia makan seadanya di kapal, menyimpan setiap dolar untuk keluarganya. Dan sekarang, uang itu berubah jadi kemewahan yang dinikmati orang lain. "Om," Doni akhirnya buka suara, nadanya datar tapi berat. "Selama saya nggak ada, Sari sama Tiara tinggal di mana sebelum kabur itu?" Tante Marni dan Om Rudi saling pandang cepat, gerakan kecil, tapi cukup ditangkap mata Doni. "Ya di sinilah," jawab Om Rudi cepat. "Di rumah ini, semua kami biayai. Listrik, air, belanja. Kamu tahu sendiri, istrimu boros." "Kalau di sini," Doni mengernyit, "kenapa kamar anak kosong? Kenapa nggak ada mainan Tiara satu pun?" Tante Marni tertawa kecil, tawa yang terdengar aneh. "Ah, anak kecil kan cepet bosen. Mainannya sudah rusak semua. Lagi pula, setelah dia kabur, Om Rudi suruh pembantu beres-beres. Biar kamu nggak sedih lihat barang-barang itu." Alasan itu terdengar masuk akal, tapi tidak sepenuhnya menenangkan. Doni mengangguk pelan, meski hatinya masih mengganjal. Siang itu, Doni memutuskan keluar rumah. Katanya ingin menghirup udara segar. Padahal sebenarnya ia ingin memastikan sendiri. Ia berjalan menyusuri kampung, langkahnya pelan. Orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh. Ada yang pura-pura tersenyum, ada yang cepat memalingkan muka, ada pula yang berbisik-bisik saat Doni lewat. Itu Doni ya?" "Iya, kasihan ya istrinya begitu." Padahal kelihatan baik. Potongan kalimat itu seperti pisau kecil, menusuk satu persatu. Doni berhenti di depan warung tua dekat ujung gang. Warung sederhana, jauh dari kemewahan rumahnya. Di sana, seorang ibu tua sedang menyeduh kopi. "Bu," sapa Doni sopan, "masih ingat saya?" Ibu itu menatap Doni lama, matanya menyipit lalu melebar. "Astaga, Doni, kamu pulang nak?" Suaranya bergetar, bukan karena bahagia, tapi seperti kaget bercampur iba. "Iya Bu, saya mau tanya sedikit." Doni menelan ludah. "Istri saya, Sari, sama anak saya, Ibu tahu kabarnya?" Wajah ibu itu berubah. Tangannya yang memegang gelas kopi berhenti. Ia melirik ke kanan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang terlalu dekat. "Kamu belum ketemu mereka?" tanyanya pelan. Jantung Doni berdegup lebih kencang. "Belum Bu, katanya. Mereka sudah pergi." Ibu itu menghela napas panjang. "Nak, kalau cuma dengar kata orang, belum tentu benar." Ia mencondongkan badan. "Setahu saya,
Sari itu jarang keluar rumah. Tiap sore dia di belakang rumah, di dekat kandang ayam. Doni membeku. Kandang ayam? Iya, ibu itu mengangguk. Waktu itu saya kasihan lihatnya. Dia tinggal di bangunan kecil belakang rumah Om Rudi. Kayak gudang, Nak. Bukan rumah layak. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Anakmu sering main tanah di situ. Dunia Doni seperti berhenti berputar. Nafasnya tercekat. Ibu yakin? Saya lihat sendiri, jawab ibu itu mantap. Beberapa bulan lalu. Tapi setelah itu, mereka menghilang. Saya kira kamu sudah jemput. Doni pamit dengan kepala pening. Langkahnya kembali ke rumah terasa berat, seolah setiap langkah menambah beban di dadanya. Kandang ayam, gudang, kata-kata itu bertabrakan dengan cerita Om Rudi dan Tante Marni tentang rumah megah dan istri durhaka. Sore itu, Doni berdiri di halaman belakang rumah besar itu. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar melihat ke belakang. Tertutup tembok tinggi dan tanaman rimbun. Dengan jantung berdebar, ia mendorong semak-semak itu. Di sana, berdiri sebuah bangunan kecil reot. Atapnya bocor, dindingnya lembab, bau amis masih tercium, bekas kandang ayam. Doni menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, Sari. Di tanah, masih terlihat bekas coretan kapur kecil. Gambar matahari, gambar rumah, dan tulisan goyah seolah ditulis tangan anak kecil. Ayah. Saat itu, kemarahan mulai menggantikan kesedihan. Perlahan, tapi pasti. Doni mengepalkan tangan. Sesuatu yang selama ini terasa ganjil, kini mulai jelas. Kebohongan itu retak, dan di dalam hatinya, satu tekad mulai tumbuh. Ia tidak akan diam. Ia akan mencari kebenaran. Apapun harganya. Malam turun perlahan, membawa hawa lembab yang membuat dada Doni terasa semakin berat. Ia berdiri lama di belakang rumah, menatap bangunan rayot itu, seolah berharap Sari dan Tiara tiba-tiba muncul dari balik pintu kayu rapuh yang setengah lapuk. Tapi yang ada hanya keheningan yang menjerit lebih keras dari teriakan manapun. Doni menyentuh dinding lembab itu dengan ujung jarinya. Dingin, kasar, tidak manusiawi. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi karena rasa bersalah yang menghantam tanpa ampun. 5 tahun ia membiarkan istrinya tinggal di tempat seperti ini, sementara ia mati-matian bekerja, percaya penuh pada orang yang salah. Langkah kaki terdengar dari belakang. Doni cepat menghapus air matanya dan berbalik. Tante Marni berdiri di sana, wajahnya kaget, tapi cepat disembunyikan dengan senyum tipis. Doni, kamu ngapain di belakang? Kotor, Nak, katanya, nada suaranya dibuat santai. Doni menatapnya lama. Tatapan yang kali ini tidak lagi polos. Ada luka, ada tanya, ada kemarahan yang ditahan. Tante, ini apa? Tante Marni melirik bangunan itu sekilas, lalu tertawa kecil. Ah itu, gudang lama, dulu buat simpan alat-alat, kenapa? Katanya Sari tinggal di rumah ini, suara Doni rendah, bergetar. Tapi orang-orang bilang dia tinggal di sini, di kandang ayam. Senyum Tante Marni mengeras. Ia mendekat dan menepuk bahu Doni. Kamu jangan dengerin omongan tetangga. Mereka iri. Sari itu memang susah diatur. Dia nggak betah di rumah besar. Katanya panas. Makanya sering ke belakang. Sering ke belakang? Atau dipaksa? Doni menatap langsung ke mata Tante Marni. Untuk sepersekian detik, wajah Tante Marni berubah. Lalu ia mendengus. Doni, kamu capek. Pikiranmu kacau. Jangan cari-cari masalah. Yang penting sekarang kamu pulang dengan selamat. Malam itu, Doni tidak berkata apa-apa lagi. Ia kembali ke kamar dengan kepala penuh badai. Tapi kali ini, ia tidak ingin tidur. Ia membuka koper, mengeluarkan satu ponsel lama yang sengaja ia simpan terpisah. Ponsel yang selama ini ia gunakan untuk menghubungi Sari. Sebelum tiba-tiba nomor itu tidak aktif. Tangannya gemetar saat ia menyalakannya. Baterai masih tersisa. Ia membuka galeri, membaca ulang pesan-pesan lama. Aku kuat, Mas. Tiara sudah bisa jalan. Kami baik-baik saja, jangan khawatir. Tidak ada satupun pesan mengeluh. Tidak ada satupun tanda wanita yang digambarkan Om Rudi. Doni lalu membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa.
Di sana tertulis semua transfer uang, tanggal, jumlah, nama penerima. Semuanya atas nama Om Rudi. Jumlahnya besar, sangat besar, lebih dari cukup untuk hidup layak. Kemana uang ini semua? Gumam Doni. Keesokan paginya, Doni pura-pura bersikap biasa. Ia tertawa kecil saat Tante Marni bercanda. Ia mengangguk saat Om Rudi bicara soal rencana liburan ke luar kota. Tapi di dalam kepalanya, ia sudah menyusun rencana. Siang itu, ia pamit keluar lagi. Katanya mau bertemu teman lama. Padahal, ia menuju kantor kelurahan. Bangunan tua dengan cat mengelupas itu menyimpan banyak arsip. Di sana, Doni bertemu Pak Lurah, orang yang mengenalnya sejak kecil. "Doni, kamu pulang?" Pak Lurah tersenyum, lalu wajahnya berubah serius saat melihat ekspresi Doni. "Ada apa, Nak?" "Saya mau tanya soal istri dan anak saya," Doni menahan emosi. "Pak Lurah pernah lihat mereka?" Pak Lurah terdiam lama. Ia menatap pintu, lalu menurunkan suara. "Sari itu perempuan baik, Don. Saya tahu betul. Waktu dia datang, minta surat keterangan beberapa bulan lalu, mukanya pucat. Katanya mau pindah sementara karena nggak betah." "Pindah kemana?" Doni hampir berbisik. "Ke desa seberang," jawab Pak Lurah. "Katanya ada kerjaan cuci-cuci. Anakmu dibawanya. Tapi dia bilang satu hal." "Apa, Pak?" Dada Doni terasa mau pecah. Dia bilang, "Saya bukan pergi karena mau. Saya pergi karena kalau saya tinggal, anak saya bisa celaka." Kalimat itu seperti petir menyambar. Doni berdiri terpaku. Dunia kembali runtuh, tapi kali ini runtuhnya membuka mata. Ada ancaman, ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kebohongan. Dalam perjalanan pulang, tangan Doni mengepal kuat. Rahangnya mengeras. Ia bukan lagi pelaut polos yang hanya percaya pada keluarga. Ia adalah ayah, dan darahnya mendidih. Malam itu, ia duduk berhadapan dengan Om Rudi di ruang tamu. Lampu kristal berkilau dingin di atas kepala mereka. "Om," kata Doni pelan, terlalu pelan sampai terasa berbahaya. "Selama ini, apa benar Om jaga istri dan anak saya?" Om Rudi tersenyum, senyum yang sama seperti sebelumnya. "Tentu saja, kenapa tanya begitu?" Doni membalas senyum itu, tapi kali ini senyum tanpa kehangatan. "Nggak apa-apa, saya cuma ingin pastikan, karena sebentar lagi saya akan jemput mereka." Untuk pertama kalinya, wajah Om Rudi berubah pucat. Udara di ruang tamu malam itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada semua orang di dalamnya. Om Rudi masih duduk dengan posisi santai, tapi jari-jarinya tidak lagi tenang. Cerutu di tangannya padam tanpa disadari. Tante Marni yang berdiri di dekat pintu hanya diam, matanya gelisah, berkedip terlalu sering. "Jemput!" Om Rudi terkekeh kecil, berusaha terdengar biasa. "Jemput siapa, Don? Istrimu sudah pergi entah kemana. Kamu mau cari ke laut." Doni menatapnya lama. Kali ini ia tidak langsung membalas. Ia membiarkan keheningan bekerja, membiarkan Om Rudi tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lalu Doni berdiri, melangkah perlahan mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. "Om ingat waktu orang tua saya meninggal?" Suara Doni rendah, tenang, tapi penuh tekanan. "Om bilang, selama saya hidup, Om akan jaga saya seperti anak sendiri." Om Rudi mengangguk, masih mencoba tersenyum. "Tentu, Don. Om selalu anggap kamu anak." "Anak," Doni mengulang pelan. "Kalau begitu, kenapa anak Om yang lain hidup di rumah besar, sementara anak saya tinggal di kandang ayam?" Suara itu jatuh seperti palu. Tante Marni tersentak. "Doni, kamu kebablasan ngomong." Om Rudi bangkit berdiri, wajahnya menegang. "Siapa yang bilang begitu?" "Banyak," jawab Doni singkat. "Tetangga, Pak Lurah, dan mata saya sendiri." Keheningan pecah. Tante Marni memutar tubuh, mondar-mandir gelisah. "Doni, kamu jangan dengar orang luar. Mereka suka bikin cerita. Sari itu keras kepala. Dia yang pilih tinggal di belakang. Kami sudah baik." "Baik?" Doni tertawa kecil, tawa pahit. Baik itu bukan membiarkan ibu dan anak tidur di bangunan bocor. Baik itu bukan menghabiskan uang kiriman saya untuk mobil, perhiasan, dan liburan. Om Rudi membanting telapak tangan ke meja. "Cukup," Doni tidak bergeming. "Saya tahu Sari pergi karena takut,
takut anak saya kenapa-kenapa. Om Rudi menatap Doni dengan mata tajam. Tidak ada lagi kepura-puraan. Kalau kamu sudah tahu, lalu mau apa? Nada itu, kalimat itu. Akhirnya topeng jatuh. Doni menghela napas panjang. Saya mau jemput istri dan anak saya dengan baik-baik. Tante Marni mendekat. Wajahnya berubah memelas. Doni, jangan bikin ribut. Kamu kan sudah sukses. Buat apa ngurus mereka lagi? Biar om dan tante yang urus. Lagi pula, Tiara masih kecil, belum tentu ingat kamu. Kalimat itu seperti bensin disiram ke api. Mata Doni memerah. Dia anak saya, darah saya. Om Rudi tertawa sinis. Kamu pikir gampang? Sari nggak akan balik ke kamu. Dia sudah nyaman hidup miskin di desa sana. Lagi pula, kamu nggak punya bukti apa-apa. Doni tersenyum tipis. Bukti bisa dicari. Malam itu, Doni meninggalkan ruang tamu tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi di dalam hatinya, perang sudah dimulai. Keesokan harinya, Doni berangkat subuh-subuh. Ia membawa tas kecil dan alamat desa seberang yang ia dapat dari Pak Lurah. Jalanan sempit, berlubang, penuh debu. Setiap kilometer terasa seperti mendekat ke kebenaran yang menyakitkan. Desa itu jauh lebih sederhana. Rumah-rumah kayu, sawah terbentang, dan suara ayam berkokok bersahutan. Doni bertanya dari satu orang ke orang lain, hingga akhirnya seorang ibu menunjuk ke arah rumah kecil di ujung jalan. Di situ, kata ibu itu, ada perempuan pendiam sama anak kecil. Katanya suaminya kerja di kapal. Jantung Doni hampir berhenti. Ia melangkah pelan, napasnya memburu. Rumah itu kecil, catnya pudar, tapi bersih. Di halaman, seorang anak kecil sedang bermain tanah. Rambutnya sedikit kusut, baju sederhananya kotor. Tiara! Suara Doni hampir tidak keluar. Anak itu menoleh, mata bulatnya menatap Doni lama, penuh rasa ingin tahu. Om, siapa? Tanyanya polos. Doni berlutut, lututnya gemetar. Air mata jatuh tanpa malu. Aku, ayah. Pintu rumah terbuka perlahan. Sari berdiri di sana. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat. Tapi mata itu tidak berubah. Mata yang Doni rindukan setiap malam. Mereka saling menatap, dunia seolah berhenti. Mas Doni, suara Sari bergetar. Kamu pulang. Doni berdiri, melangkah mendekat, lalu memeluk Sari dan Tiara sekaligus. Pelukan itu lama, erat, penuh air mata yang tertahan bertahun-tahun. Maafkan aku, Doni terisak. Aku terlambat. Sari menangis di dadanya. Yang penting kamu datang. Di pelukan itu, Doni bersumpah dalam hati. Semua yang sudah mereka ambil, semua air mata ini, tidak akan dibiarkan begitu saja. Keadilan akan datang, dengan caranya sendiri. Pelukan itu perlahan terlepas, tapi kehangatan masih tertinggal di dada Doni. Ia menatap wajah Sari lebih dekat, mencoba menghafal setiap garis lelah yang kini menghiasi wajah wanita yang dulu selalu tersenyum cerah. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Mereka masuk ke dalam rumah kecil itu. Sederhana. Hanya satu ruangan utama, dapur kecil di sudut, dan kamar sempit di belakang. Tidak ada perabot mewah, tapi terasa hidup. Di dinding, ada foto lama Doni dan Sari sebelum Doni berangkat melaut, warnanya sudah mulai pudar. Maaf, rumahnya kecil, Sari berkata pelan, menunduk. Doni menggeleng kuat. Ini rumah, selama kamu dan Tiara aman. Tiara duduk di lantai, memainkan batu kecil. Sesekali ia melirik Doni, seolah masih ragu apakah pria di depannya benar-benar ayahnya. Doni berjongkok, tersenyum lembut. Tiara suka gambar matahari ya, mata Tiara berbinar. Iya, kata ibu, ayah di laut lihat matahari tiap hari. Dada Doni terasa sesak lagi. Ia mengangguk, tak sanggup bicara. Setelah Tiara tertidur siang itu, Sari akhirnya bercerita. Suaranya pelan, tapi setiap kata seperti luka yang dibuka kembali. Tentang hari-hari pertama tinggal di rumah besar. Tentang uang kiriman Doni yang tidak pernah ia pegang utuh. Tentang omongan Tante Marni yang menusuk, tentang Om Rudi yang mulai mengatur, memerintah, bahkan mengancam. Waktu aku protes, kata Sari, air matanya jatuh. Om Rudi bilang, kalau aku banyak mulut,
Aku bisa diusir tanpa uang, tanpa anak. Doni mengepalkan tangan. Rahangnya mengeras. Mereka pindahkan kami ke belakang rumah. Katanya cuma sementara. Tapi sementara itu bertahun-tahun, lanjut Sari. Aku bertahan karena mikirin Tiara. Aku takut kalau aku pergi, mereka ambil anakku. Aku bodoh, suara Doni bergetar. Aku percaya mereka. Bukan salahmu, Sari menggeleng. Mereka pintar main kata. Sari bercerita bagaimana ia akhirnya memutuskan pergi. Setelah mendengar Om Rudi berniat menikahkan Tiara kelak demi keuntungan keluarga. Kalimat itu membuat darah Doni mendidih. Aku kabur malam-malam, kata Sari lirih. Dengan uang sisa jual cincin kawin, aku minta surat ke Pak Lurah, lalu ke sini. Aku cuma mau hidup tenang. Doni menatap lantai lama. Amarahnya kini bercampur tekad dingin. Mereka nggak akan lolos. Sore itu, Doni mengajak Sari dan Tiara makan di warung kecil desa. Ia tertawa bersama mereka, mencoba menebus waktu yang hilang. Tapi, di balik senyum itu, pikirannya bekerja. Ia menghubungi seorang teman lama, Bima, yang dulu bekerja di bank. Bim, kata Doni lewat telepon, suaranya rendah. Aku butuh bantuan soal rekening. Malamnya, Doni kembali ke rumah besar sendirian. Wajahnya tenang, sikapnya sopan. Om Rudi dan Tante Marni menyambut dengan senyum yang kaku. Kamu kemana seharian? Tanya Tante Marni. Cari angin, jawab Doni singkat. Biar pikiran tenang. Om Rudi mengangguk. Bagus, jangan terlalu dipikirkan masa lalu. Doni tersenyum. Iya Om, masa lalu. Di kamar, Doni membuka laptop. Data mulai berdatangan. Rekening, transfer, penarikan tunai, nama-nama. Jumlahnya membuat jantungnya berdegup kencang. Uang itu tidak hilang, uang itu dipakai untuk membangun kekayaan orang lain. Doni menutup laptop perlahan, matanya dingin. Sebentar lagi, gumamnya, semua akan dibuka. Di luar kamar, Om Rudi berdiri diam, menguping. Wajahnya pucat. Ia mulai merasa keponakan yang dulu penurut itu sudah berubah. Malam semakin larut, tapi Doni justru semakin terjaga. Di balik pintu kamar, suara langkah Om Rudi yang mondar-mandir terdengar samar. Ada kegelisahan di rumah besar itu, kegelisahan yang tidak pernah ada sebelumnya. Doni bisa merasakannya. Untuk pertama kalinya, kekuasaan diam-diam bergeser. Keesokan harinya, Doni berpura-pura sibuk dengan ponselnya sejak pagi. Ia duduk di ruang tamu, sesekali tersenyum kecil, seolah membaca kabar baik. Tante Marni memperhatikannya dari dapur, matanya penuh curiga. Kamu kelihatan senang hari ini, Don, katanya mencoba menyelidik. Doni menoleh santai. Iya, Tan, dapat kabar bagus. Kabar apa? Tante Marni mendekat. Investasi lama saya, ternyata hasilnya lumayan, jawab Doni ringan. Ia tahu, kata investasi adalah umpan yang sempurna. Mata Tante Marni langsung berbinar. Oh ya, syukurlah, kamu kan memang pintar cari uang. Tak lama kemudian, Om Rudi ikut duduk. Kalau sudah begitu, Don, kamu jangan ragu. Kalau mau tambah usaha, Om bisa bantu kelola, seperti dulu. Doni menatapnya lurus. Justru itu yang mau saya bicarakan, Om. Om Rudi mencondongkan badan. Apa? Saya mau semua rekening yang pakai nama Om. Kita rapikan, kata Doni pelan. Biar jelas, biar bersih. Wajah Om Rudi langsung berubah. Untuk apa? Selama ini juga aman. Doni tersenyum tipis. Sekarang saya mau lebih rapi. Namanya juga belajar dewasa. Tante Marni menyela cepat. Doni, kamu jangan curiga sama keluarga sendiri. Om kamu ini sudah capek ngurus semua. Doni mengangguk. Makanya Tan, saya mau ambil alih. Biar Om bisa istirahat. Keheningan kembali turun. Om Rudi berdiri, berusaha tertawa. Nanti saja kita bahas, jangan buru-buru. Tentu, jawab Doni. Nanti. Siangnya, Doni kembali ke desa seberang. Ia membawa beberapa kantong belanja, baju baru untuk Tiara, obat-obatan untuk Sari. Saat Tiara memeluk boneka kecil pemberiannya, hati Doni terasa remuk sekaligus hangat. Mas, Sari menatap Doni cemas. Kamu hati-hati ya, aku takut mereka berbuat macam-macam. Doni mengusap rambut Sari. Tenang, aku nggak sendirian sekarang. Malam itu, Doni mengirim satu pesan singkat ke ponsel Om Rudi. Isinya singkat tapi menghantam. Besok siang kita ke bank, semua rekening.
Balasannya datang cepat. Kenapa mendadak? Doni membalas, karena saya sudah tahu semuanya. Ponsel Om Rudi terjatuh ke lantai. Tante Marni menjerit kecil. Rudi, kamu kenapa? Wajah Om Rudi pucat. Dia tahu. Kamu yakin? Suara Tante Marni bergetar. Aku yakin. Om Rudi mengepalkan tangan. Anak itu nggak sebodoh yang kita kira. Keesokan siangnya, di kantor bank, Doni duduk tenang. Bima, temannya, berdiri di sampingnya dengan map tebal. Om Rudi datang dengan langkah kaku, senyum dipaksakan. Doni, ini berlebihan. Om Rudi berbisik. Masalah keluarga jangan dibawa ke sini. Doni menoleh pelan. Keluarga tidak mencuri, Om. Bima membuka map. Angka demi angka dibacakan. Transfer besar, penarikan tunai, pembelian aset. Nama Om Rudi dan Tante Marni tercatat rapi. Keringat mulai mengalir di pelipis Om Rudi. Ini bisa dijelaskan, Om Rudi tergagap. Doni berdiri, suaranya rendah tapi jelas. Semua uang ini untuk istri dan anak saya. Dan sekarang, saya akan ambil kembali, dengan atau tanpa persetujuan Om. Om Rudi terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Doni melangkah keluar bank tanpa menoleh lagi. Di luar, langit cerah. Ia menghirup napas dalam. Perang belum selesai, tapi satu langkah besar sudah ia menangkan. Dan di dalam hatinya, Doni tahu, bagian paling pahit dari cerita ini masih akan datang. Kemenangan kecil di bank itu ternyata tidak membawa ketenangan. Justru sebaliknya. Malam hari, rumah besar terasa semakin dingin. Doni bisa merasakan kebencian menggantung di udara, seperti asap tipis yang tidak terlihat, tapi membuat sesak napas. Tante Marni tidak lagi banyak bicara, senyumnya hilang. Setiap tatapan penuh hitung-hitungan. Om Rudi berubah drastis. Ia tidak lagi bersikap ramah. Ia mondar-mandir, sering mengangkat telepon, berbicara dengan suara ditekan. Doni tahu, lelaki itu sedang mencari jalan keluar. Atau lebih tepatnya, mencari cara menyerang balik. Doni tetap tenang. Ia sengaja bersikap biasa. Pagi hari, ia sarapan seperti biasa. Siang ia keluar sebentar, lalu kembali. Tapi setiap geraknya terukur, setiap kata dipikirkan. Sore itu, Doni mendapat telepon dari Sari. Suaranya gemetar. Mas, tadi ada orang datang ke rumah. Mereka tanya-tanya soal kamu. Katanya dari keluarga Om Rudi. Darah Doni langsung berdesir. Apa mereka ancam kamu? Tidak langsung, jawab Sari pelan. Tapi aku takut, Mas. Tatapan mereka jahat. Doni memejamkan mata. Inilah yang ia khawatirkan. Dengar aku baik-baik, katanya tegas. Mulai malam ini, kamu sama Tiara pindah sementara. Ke rumah Bu Lurah, aku sudah bicara. Mas, aku nggak mau merepotkan, Sari terisak. Yang penting, kamu dan Tiara aman. Suara Doni tidak bisa ditawar. Malam itu juga, Doni mengatur semuanya. Diam-diam. Tanpa sepengetahuan Om Rudi dan Tante Marni. Ia tahu, jika mereka tahu Sari menghilang lagi, kemarahan mereka akan meledak. Benar saja. Keesokan paginya, Tante Marni masuk ke ruang tamu dengan wajah merah. Doni, kamu kemana saja semalam? Doni menatapnya tenang. Keluar sebentar. Keluar kemana? Suara Tante Marni meninggi. Ngurus keluarga saya, jawab Doni singkat. Om Rudi muncul dari belakang. Wajahnya keras. Kamu main sembunyi-sembunyi sekarang? Doni berdiri. Saya cuma melakukan kewajiban saya sebagai suami dan ayah. Om Rudi tertawa dingin. Kamu pikir kamu sudah menang? Doni mendekat, jarak mereka tinggal sejengkal. Belum, tapi Om sudah kalah. Kata-kata itu membuat Om Rudi tersentak. Tangannya mengepal. Untuk sesaat, Doni mengira lelaki itu akan memukulnya. Tapi Om Rudi menahan diri. Matanya menyipit penuh dendam. Kalau begitu, kata Om Rudi pelan, berbahaya, kita lihat siapa yang bertahan lebih lama. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perang sunyi. Om Rudi mulai menyebarkan cerita tentang Doni yang durhaka, tentang keponakan yang lupa asal-usul. Tetangga mulai berbisik. Beberapa menjauh, beberapa hanya menonton. Doni tidak peduli. Ia fokus pada satu hal, menyusun langkah terakhir. Suatu malam, Doni menerima pesan dari Bima, singkat. Dokumen lengkap, ada yang serius. Mereka bertemu diam-diam, Bima menyerahkan map tebal.
Bukan cuma soal uang, katanya lirih. Ada pemalsuan tanda tangan, ada penggelapan, bahkan ada ancaman tertulis ke istrimu. Tangan Doni gemetar saat membuka map itu. Bukti demi bukti, semua lengkap. Tidak bisa disangkal. "Apa kamu siap?" tanya Bima. Doni menutup map. Wajahnya tenang, tapi matanya dingin. "Sudah terlalu lama aku diam." Malam itu, Doni duduk sendirian di kamar. Ia menatap foto Sari dan Tiara di ponselnya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Ini air mata tekad. "Sebentar lagi," bisiknya, "semua akan selesai." Di luar kamar, Om Rudi berdiri mendengarkan. Wajahnya gelap. Ia tidak tahu persis apa yang Doni rencanakan. Tapi satu hal ia rasakan jelas. Keponakan yang dulu bisa dikendalikan itu, kini berubah menjadi ancaman nyata. Dan badai terbesar akan pecah. Badai itu akhirnya datang. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan ketenangan yang menakutkan. Pagi itu, Doni bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, berpakaian rapi, kemeja putih bersih, wajahnya tenang seperti laut sebelum badai besar. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya keteguhan. Di ruang makan, Om Rudi dan Tante Marni sudah duduk. Suasana kaku. Sendok dan piring berbunyi pelan, terdengar seperti detak waktu yang berjalan mundur. "Om, Tante," Doni membuka suara dengan nada sopan, terlalu sopan. "Hari ini saya mau pamit." Tante Marni terkejut. "Pamit kemana?" "Saya mau bawa keluarga saya pulang," jawab Doni tenang. "Pulang yang sebenarnya." Om Rudi menyeringai. "Kamu kira segampang itu?" Doni mengeluarkan map coklat dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Perlahan, satu gerakan yang membuat jantung Om Rudi berdetak lebih cepat. "Apa itu?" Suara Tante Marni mulai bergetar. "Semua," kata Doni singkat. "Rekening, bukti transfer, surat palsu, ancaman ke istri saya, lengkap." Om Rudi berdiri mendadak. "Kamu mau apa, Don?" Doni menatapnya lurus. "Saya mau keadilan." Tante Marni mulai panik. "Doni, jangan begini. Kita keluarga. Kalau ada salah, bisa dibicarakan." "Keluarga tidak membiarkan ibu dan anak tidur di kandang ayam," jawab Doni tanpa emosi. Keheningan jatuh. Om Rudi duduk kembali, tubuhnya gemetar. "Kamu mau lapor polisi?" Doni mengangguk pelan. "Sudah." Kalimat itu seperti palu terakhir. Tante Marni menutup mulutnya. Air mata jatuh. Om Rudi menunduk, bahunya runtuh. Kekuasaan yang ia bangun dari kebohongan runtuh dalam satu kata. Siang itu, Doni pergi ke kantor polisi. Dengan langkah mantap. Dengan bukti lengkap. Tanpa ragu. Laporan diterima. Proses berjalan. Nama Om Rudi dan Tante Marni kini bukan lagi orang terhormat di kampung, tapi terlapor. Kabar menyebar cepat. Tetangga yang dulu berbisik kini terdiam. Ada yang menyesal, ada yang pura-pura tidak tahu. Rumah besar itu mendadak sunyi seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Sore harinya, Doni menjemput Sari dan Tiara. Ia membawa mereka ke rumah kecil yang baru ia sewa. Tidak mewah, tapi bersih, hangat, dan penuh harapan. Tiara berlari di ruang tamu kecil itu, tertawa lepas. "Ayah, ini rumah kita." Doni berlutut memeluk anaknya. "Iya nak, rumah kita." Sari menatap Doni dengan mata berkaca-kaca. "Mas, semua ini seperti mimpi." Doni menggenggam tangan Sari. Mimpi buruknya sudah selesai. Malam itu, mereka makan bersama di lantai, hanya beralaskan tikar, makanan sederhana, tapi rasanya lebih nikmat dari jamuan manapun. Doni menatap keluarganya, dan untuk pertama kalinya sejak pulang, dadanya terasa ringan. Di kejauhan, di rumah besar yang dulu megah, lampu padam lebih awal. Om Rudi duduk sendiri dalam gelap, menunggu konsekuensi dari semua yang ia lakukan. Dan Doni tahu, satu bagian lagi dari cerita ini masih harus ditutup. Bagian tentang akhir, tentang pelajaran, tentang hidup setelah luka. Waktu berjalan tanpa banyak suara, tapi setiap harinya membawa perubahan yang nyata. Proses hukum terhadap Om Rudi dan Tante Marni tidak berjalan secepat kilat, tapi pasti. Doni bolak-balik ke kantor polisi, memberikan keterangan, menandatangani berkas, menghadapi tatapan orang yang dulu memuja, lalu diam, lalu menunduk malu. Rumah besar itu kini tidak lagi ramai.
Mobil mewah jarang terlihat. Tetangga yang dulu tersenyum hormat kini hanya melirik sekilas. Kekuasaan yang dibangun dari uang haram memang rapuh, runtuh begitu kebenaran muncul ke permukaan. Doni fokus membangun hidup barunya. Ia mulai memperbaiki rumah kecil itu sedikit demi sedikit. Mengecat dinding bersama Sari, membuat rak sederhana, menanam bunga di depan rumah. Hal-hal kecil yang selama 5 tahun hanya ada di khayalannya. Tiara mulai ceria. Ia kini punya tempat tidur sendiri. Setiap malam, Doni selalu membacakan cerita, mengganti semua malam yang pernah hilang. Kadang Tiara tertidur di dadanya, dengan tangan kecil menggenggam jarinya, seolah takut ayahnya akan pergi lagi. Sari perlahan sembuh, bukan hanya tubuhnya, tapi juga hatinya. Ia mulai tersenyum lagi, meski terkadang bayangan masa lalu masih menghampiri. Doni selalu ada di sisinya, diam-diam berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Suatu sore, Doni bertemu Om Rudi di kantor polisi. Rambut lelaki itu mulai memutih. Wajahnya tidak lagi angkuh. Saat mata mereka bertemu, Om Rudi menunduk. "Aku salah, Don," katanya pelan, hampir tak terdengar. "Aku serakah." Doni menatapnya lama. Amarah yang dulu membara kini berubah jadi sesuatu yang lebih tenang. "Kamu bukan cuma serakah, Om. Kamu menyakiti anak dan perempuan yang tak berdaya." Om Rudi menelan ludah. "Kalau waktu bisa diulang..." "Waktu tidak bisa diulang," potong Doni. "Yang bisa dilakukan cuma bertanggung jawab." Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa air mata. Hanya 2 orang yang kini berdiri di sisi hidup yang berbeda. Malam itu, Doni duduk di depan rumah memandang langit. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah. Sari duduk di sampingnya, Tiara tertidur di pangkuannya. "Mas," Sari berbisik, "kamu menyesal pulang?" Doni tersenyum pelan. "Tidak, kalau aku tidak pulang, aku tidak akan tahu siapa yang sebenarnya harus aku lindungi." Ia menatap bintang, mengingat tahun-tahun berat di laut, luka pengkhianatan, dan jalan panjang menuju keadilan. Semua itu membentuknya menjadi pria yang berbeda. Lebih keras, tapi juga lebih bijak. Cerita ini hampir selesai. Tinggal satu bagian terakhir. Bagian tentang pelajaran yang tak boleh dilupakan, tentang harga kepercayaan, dan tentang keluarga yang sesungguhnya.